Baik, hari ini saya ingin mengupas tentang teknis bagaimana soal pilihan ganda yang ada di buku teks rujukan kita masukkan di Z-Quiz dengan berbagai keadaan, karena di Z-Quiz ini mungkin keadaan idealnya ada soal bergambar terus ada pilihannya, tapi di situasi tertentu di pilihan gambarnya itu di pilihan atau ada pilihan yang tidak mungkin bisa dimasukkan di database. Nah, hari ini kita akan kupas. Salah satu contohnya adalah yaitu soal di Word ya. Ini saya share screen dulu biar mudah. Di Word ini saya sudah membuat soal, yaitu soalnya tentang minimize tentang peluang misalnya. Ini ada gambar dadu, terus ada tulisan, terus ada pilihan gandanya. Nah, kalau ini sudah, kita akan masuk ke Z-Quiz. Kita ketik dulu zquiz.com. Aduh, oh iya, sobat, saya cek dulu. Masih ingat? Coba saya login ya, semoga bisa. Oke, saya bisa login. Nah, kita harus login. Kemudian untuk membuat soal baru, ini kelihatan kan saya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak, kelihatan. Untuk membuat soal baru, kita klik desain. Kemudian kita pilih question, new test. Di sini untuk membuat desain baru. Nah, kemudian di sini ada multiple choice or short answer test. Saya ketik nama tesnya dulu, yaitu peluang kelas 9. Misalnya peluang materi anak kelas 9. Ini ada question, ini klik expand biar luas. Nah, nanti biar mudah ini. Nah, ini yang ada centangnya ini harus pilihan jawaban yang benar, ini yang salah. Itu ya. Idealnya adalah seperti ini, kita ini ada gambar. Nah, gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang ada di sini, JPK-nya kalau ada bisa langsung. Cuman kalau dari Z-Quiz, biasanya kan dari Z-Quiz kan ini. Dari sini kan langsung kita kopas. Ya kan, dari sini ini kita kopas, kontrol copy ya, kontrol C, terus kita kontrol V di Word. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang gimana ini biar bisa kita sisipkan di Z-Quiz? Padahal kalau di Z-Quiz kita butuh JPEG. Nah, ini kita butuh JPEG toh. Nah, ini lebih memudahkan. Kita bisa pakai tools, yaitu namanya snipping tools. Nah, snipping tool ini pasti ada di Word. Snipping tool ini bawaannya Word. Bawaannya Office, sorry, bawaannya Office. Nah, caranya gini, ini snipping tool, kita klik new, terus kemudian kita screenshot di sini. Ini sebenarnya alat screenshot tapi customize, jadi kita bisa milih daerah yang kita inginkan. Nah, gini. Nah, ini kemudian kita bisa klik file, save. Save as. Misalnya gambarnya saya masukkan di picture ya. Ini peluang misalnya. Peluang. Ini formatnya PNG nggak apa-apa, JPEG juga nggak apa-apa. Kita save. Nah, ini saya screenshot. Sehingga saya sudah punya gambar ini, kita tinggal kopas ini. Tulisannya kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, Ctrl C, Ctrl V di sini. Lebih mudahnya, soal ketata dulu di Word, kemudian kita masukin di Z-Quiz. Nah, sehingga saya akan lebih mudah mengontrol kalau ada di Word. Jadi nanti yang dikumpulkan selain Word juga kode tes yang terkumpul gitu. Nah, ini saya sudah membuat di Word misalnya satu soal tentang peluang. Nah, seperti itu. Kemudian pilihan gandanya kita masukin di sini. Pilihan gandanya ini kita nggak perlu nulis A, B, C, D, nggak perlu. Pilihan ganda di sini karena akan diacak. Jadi kita cukup mana sih yang benar. Berapa peluangnya muncul angka genap?
Berapa? Halo? Ada yang tahu berapakah peluang muncul angka genap pada dadu di atas ini? Setengah. Setengah. Nah, yang benar kan setengah. Jadi setengah ditulis di yang ada centangnya. Ini yang benar berarti. Correct answer ini namanya. Nah, harus gini. Terus selain setengah, jadi ada seperempat. Ini sudah acak, wis. Bebas ini. Terus ada sepertiga, ada 2/3. Kalau anak SMP cuma 4 saja. Kalau anak SMA sampai 5, sampai E. Nah, seperti ini. Gambarnya, kita klik ini. Kita klik gambar, choose file. Choose file kita pilih yang picture. Picture, kemudian saya tulis peluang tadi ya. Peluang, mana ya? Nah ini. Gambar ini kita klik OK. Nah, ada seperti ini. Erase, change, accept. Erase menghapus, change mengganti, accept, menerima. Nah, kita preview gambarnya seperti ini. Kita klik preview ya. Nah ini. Perhatikan gambar tersebut, berapakah peluang muncul angka genap ini. Opsinya. Gambarnya yang tadi. Oke. Nah, seperti itu. Terus sekarang kalau soalnya itu pilihan gandanya gambar, Pak. Nah, pilihan gandanya gambar. Misal nih, saya gambar dulu ya. Saya akan membuat gambar dulu. Misalnya pilihan gandanya itu gambar, misalnya persegi. Kelihatan nggak persegi nih? Kelihatan, Pak. Ini saya hapus dulu. Ctrl copy. Saya masukkan di Word dulu. Nah, ini ya. Manakah yang termasuk segi 4? A. Persegi. B. Oh, B sudah. Kita buat. Nah, ini B. Ini B banget ya, bisa kita kecilin. Nah, misal kayak gini, terus C-nya di sini aja, misalnya. Biar nggak terlalu luas. C. C kita buat. Terus copy. Terus V. Nah, misal seperti ini. D. Ini jangan ini ya, berarti gambarnya. Harus yang lain lah. Klik copy. Oke. D-nya kita buat gambar segi yang lain, Bapak. Mana ya? Mana ini gambar regular polygon? Ctrl copy, Ctrl V. Nah, ini seperti ini. Manakah yang termasuk segi 4, A, B, C, D, gambarnya seperti ini. Ini kalau kita bawa ke dead quiz, pilihan gandanya nggak bisa. Nggak bisa pilihan gandanya, ya kan? Nah, caranya adalah kita ambil yang ini aja. Ini kita kopas dulu. Nah, ini kita kopas, Ctrl copy, kita paste ke sini, Ctrl V. Terus pilihan gandanya kita isi apa? Nah, ini nggak bisa. Bisanya kita buat jadikan JPEG ini. Caranya adalah kita pakai snipping tool tadi lagi.
new. Nah, terus kita blok yang ada di sini. Sak pilihan ABCD-nya. Sak pilihan ABCD-nya di sini. Nah, ini kita pilih. Ini kita blok segini. Nah, ini kita simpan. File save as segi 4 misalnya. Kita save. Oke, ya udah ke save. Nah, sekarang kita masukin ke that quiz di gambar ini. Kita choose file. Kita cari yang S. Nah, ini skim 4. Kita open. Kalau PNG hasil screenshotan kecil filenya. Nah, ini ada A, B, C, D misalnya seperti ini, kita accept. Sudah muncul di sini. Nah, yang di sini baru pilihannya. Yang benar adalah apa tadi gambarnya? B ya, berarti B di sini. Bawahnya baru A, C, D. Nah, gitu. Nanti sama that quiz ACD-nya ini diacak. Nah, A, B, A, D ya seperti itu diacak. C, B, A, D di random. Tapi kuncinya adalah jawabannya yang benar adalah B. Nah, di sini pentingnya mahasiswa perlu merancang dulu di Word soalnya. Dan di Word ini nanti bisa dikumpulin juga, dikumpulin ke saya soalnya. Pak, ini soal-soal saya, ini yang sudah dari that quiz misalnya. Nah, oke, ini sudah kita bungkus misalnya. Sudah kita bungkus di that quiz. Ini berlaku juga misalnya ada soal lagi ya, saya tampilkan. Soalnya adalah equation misalnya. Ada equation, nggak bergambar tapi equation. Kalau equation, di sini juga nggak bisa di ini. Ini terbatas. Equation-nya yang bisa hanya ini, pangkat mungkin. Ada keterangannya kalau pangkat seperti ini. Kalau kita nulis ya, misalnya di sini kita tulis X kuadrat. Nah, X kuadrat itu X topi. Ditambah 2X. Ditambah 5. Nah, seperti ini. Kalau kita preview, jawabannya belum ada. Soal ya berarti ya. Persamaan kuadrat yang sesuai adalah, jadi ada gambar, nanti ada gambar persamaan kuadrat gitu. Terus ini pilihannya misalnya X kuadrat. Oh iya ya, ini harus ada Y. Y sama dengan gini biasanya. Terus ini Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 16 misalnya. Nah, kalau saya preview, di sini X-nya sudah benar, angkatnya sudah benar nih. Yaitu caranya pakai tanda topi ini kalau kuadrat. Ketentuannya ada di bawah. Kalau kuadrat topi. Kalau underscore apa gitu ini. Jadi di bawah. Itu ketentuannya ada di sini. Nah, ini gambarnya adalah persamaan kuadrat misalnya. Kita bisa buat di fxdraw. Fxdraw kita buat persamaan kuadrat pakai ini. Ini. Terus kita bisa edit. Klik kanan. Quick entry. Yang benar adalah Y sama dengan X sama ya ini ya, topi kuadrat plus 2X plus plus berapa tadi? Plus 5. Plus 5 coba. Oke. Mana? Ini gambarnya. Ini gambarnya.
Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa kopas, Ctrl C, kita Ctrl V di Word misalnya. Ctrl V. Nah, kita agak kecilin. Kita kecilin, terus soalnya kita tulis misalnya dari sini. Nah, gini. Pilihan gandanya nanti kita bisa kopas juga di sini. Kalau pilihan ganda, kita bisa nulisnya di equation ya. Kita kopas nanti, kita ambil untuk contoh di sini. Nah, sekarang ini kita ambil dulu. Kita screenshot pakai snipping tool. Nah, kita ambil pakai snipping tool sebentar. Kurang tepat soalnya. Y-nya kepotong. Nah, ini benar. XY. Nah, gini. File save as kuadrat misalnya. Save. Terus kita ambil di sini. Ini kita klik. Choose file. Pilih yang kuadrat. Nah, ini. Nah, ini gambarnya. Kita save. Sudah, ini misalnya sudah jadi 20 gitu ya. Ini kalau 8 kan masih kurang, kita bisa klik add more sampai 20. Kita bisa klik add more sampai 20. Jadi gambar itu tidak harus soal, tapi pilihan gandanya itu bisa jadi gambar. Kita tinggal nulis ABCD-nya aja di sini. Tapi kalau gambarnya itu hanya soal, pilihan gandanya jangan ditulis ABCD-nya, nggak usah, langsung ditulis nilainya. Kayak gitu ya. Order ini kita random. Nah, misalnya biar acak. Kalau sudah kita save, peluang kelas 9 ya, kita save. Nah, kita lempar kelas berapa? Kita pilih kelasnya. Di sini kelasnya kelas 4B ya. Ini peluang kelas 9 kita centang. Kita centang terus kita assign. Nah, kita assign seperti ini. Nah, ini sudah ada kode tesnya. Jangan lupa kita edit di sini untuk menentukan durasi. Penting ini. Untuk lifetime limit, ini durasi, kelasnya, kelas berapa, terus expires-nya, assigned-nya. Nah, ini penting. Kapan diberikan, terakhir mengerjakannya kapan, ini bisa kita atur di sini. Kalau sudah, kita klik save. Time limit 90 menit, save. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita kirim. Ini sudah ada, sudah bisa kita kirim. Saya mau tunjukkan, misalnya ini ada beberapa pekerjaan seseorang ya di kelas sama. Nah, seperti ini. Ini juga menulis, tapi kebanyakan menulis ini gambarnya minim. Ini kebetulan soal fungsi kuadrat. Kalau kita review ya seperti ini nanti hasilnya. Ini Z quiz. Soal-soal bisa masuk Z quiz. Cuman ini ya sudah 20 tapi gambarnya nggak ada nih kayaknya. Nah ini yang nggak bisa. Kalau bisa, kalau wajib ada gambar lah di babnya itu. Hanya dalam memilih, ini perlu peran ketua kelas dalam mengatur materi. Materi itu ada banyak, kelas 7 sampai kelas 12 itu materinya banyak. Per bab, mahasiswa cukup memilih satu bab saja untuk dijadikan ulangan harian. Usahakan ada gambarnya. Maksudnya, memang soal itu ada yang tidak bergambar ya, tapi bisa diatur, dibuat ilustrasinya atau cari rujukannya yang mungkin ada gambarnya, soalnya bisa dicari. Bisa dipilih dan dicari. Nah, nanti ketua kelas sama pengurus bisa memilih bab-bab yang memungkinkan yang ada gambarnya supaya FX draw-nya kepake. Kalau seperti ini nggak kepake FX draw-nya jadinya. Tapi that quiz-nya kepake, tes online-nya kepake. Gitu. Ini salah satu contoh soal. Nah, carikan lagi misalnya
Pitagoras coba. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini menggambar dia ini. Soalnya kita bisa cek gambarnya. Ini bisa merujuk ini. Cari rujukan. Perhatikan, maka luas HBCF adalah, nah ini. Ini bagus ada gambarnya. Walaupun nggak semua ada gambarnya ya. Ada beberapa ada gambarnya. Oke. Nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan. Pak, saya sudah punya 20 soal, tapi soal saya itu nggak ada gambarnya sama sekali. Nah, jangan ya. Kalau bisa, usahakan ada. Entah itu dibuat gambar apanya, nanti bisa didiskusikan. Atau materinya atau babnya, coba pas memilih materi, ketua kelas bisa memilih yang ada gambarnya, kira-kira yang ada gambarnya di matematis. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Recording saya pause ya.